takutnya Islamofobia, kita dianggap teroris. Bahkan angkat takut pas sampai ke bandaranya itu disuruh buka hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, selamat siang. Selamat datang di podcast Mankota Luxmawe. Bersama saya Alfatara selaku host pada episode kali ini. Hari ini kita kedatangan narasumber. Bintang tamu kita merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Luxmawe, yaitu Kak Wasliatul Hasanah, yang merupakan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa untuk berangkat ke Belanda nih. Ya Kak? Iya. Nah, jadi kakak ini merupakan alumni madrasah kita juga, alumni Mankota Luxmawe. Daripada panjang lebar, langsung aja kita ngobrol bareng Kak Lia nih. Halo Kak Lia, gimana hari ini? Ya, halo Laras. Alhamdulillah hari ini walaupun mendung ya, tapi suasana hati tetap cerah seperti biasa. Jadi benar nih Kak, katanya kakak dapat beasiswa buat berangkat ke Belanda. Iya benar. Mau tahu dong sedikit tentang beasiswanya, awal kakak. Pasti itu ada tes-tesnya ya kan Kak? Iya betul sekali. Gimana tuh tes awalnya? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, biar singkat panggil aja Kak Lia. Kakak alumni Mankota Luxmawe di tahun 2021, lanjut ke Politeknik. Dan proses pertama beasiswa itu di semester 1 sebenarnya aku udah dengar nih kabar IISMA. Cuma waktu itu belum mempersiapkan diri dan belum terlalu peduli. Nah, pas semester 3 dari jurusan, kita bilangnya dari jurusan, mereka meminta mahasiswa untuk ikut program yang kira-kira ada kemampuan di bidang bahasa Inggris. Walaupun waktu itu kakak merasa kemampuan kakak sebenarnya belum mencapai target nih versi kakak. Nah, tapi karena memang anaknya suka nyoba hal baru, istilahnya lebih baik mencoba tapi gagal daripada gagal karena tidak mencoba sama sekali. Jadi kayak gitu tahapannya, ada tahapan berkas, meliputi di situ ada diminta KRS kita, transkrip nilai kita, kemudian ada diminta juga CV, dan yang terakhir itu tahap wawancara. Seperti itu. Setelah melewati 3 tahap itu baru kemudian dinyatakan lolos sebagai awardee IISMA. Jadi jarak tes dengan pengumuman tuh ada jauh nggak Kak? Ada tunggu bulan atau hitungan minggu? Oke, jadi untuk persiapan berkas dan segala macam mungkin bisa dibilang 3-4 bulan. Karena kakak ingat waktu itu awal tahun, lagi masuk semester baru, persiapan berkas segala macam, di bulan 4-nya, bulan 3 atau di bulan 4 udah pengumuman. Jadi memang hektikal itu untuk mempersiapkan semuanya dalam waktu sesingkat itu. Kenapa? Karena nggak well prepare. Ya, seperti itu. Siap pengumuman nih langsung berangkat tuh Kak ke Belanda? Atau ada waktu penungguan lagi? Oh iya, ini juga untuk teman-teman semuanya. Jadi setelah kita menerima pengumuman, kita berangkat bisa dibilang lumayan lama dari jangka waktu pengumuman. Karena ada yang namanya pre-departure atau sebelum keberangkatan. Kita diberikan pembekalan. Pembekalannya itu mencakup pembekalan akademik, kemudian pembekalan tentang SARA. Karena bukan tidak mungkin pas kita ke luar negeri kita bisa mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, apalagi kita berhijab di sana. Jadi diberikan pengetahuan tentang hal tersebut, kebinekaan dan lain sebagainya. Baru akhirnya dari jarak pengumuman di bulan 3 atau bulan 4 itu kakak berangkat di akhir bulan Agustus. Ketika sampai di sana, apa hal yang paling menarik yang kakak pas sampai di sana tuh kayak wah gini ya Belanda, ada nggak sih Kak? Oke, jadi hal pertama yang benar-benar bikin menarik itu dari tata letak kota ya. Dari tata letak kota semuanya itu rapi, bersih, terus sistemnya memang udah lebih canggih dari Indonesia. Itu yang lumayan kakak salut karena saat orang di sini membersihkan lantai kota, katakanlah kayak di lapangan Hira mungkin masih manual, mereka di sana memang udah pakai mesin kecil, mobil kecil, dan langsung aja bersihkan semua gitu. Terus juga yang paling bikin satu lagi itu untuk transportasi itu sangat-sangat nyaman, mudah ditemui, terus juga nggak macet, nggak berdesak-desakan seperti itu, teratur.
penggunaan bahasa di sana bahasa Inggris atau lebih ke bahasa Belanda? Oke, fun fact teman-teman semuanya, orang Belanda adalah orang Eropa yang penutur Inggris, bahasa Inggrisnya itu banyak, jadi bisa dibilang 60-80%. Rata-rata anak-anak kecil sampai dewasa itu pasti bisa bahasa Inggris, kecuali mereka yang udah lansia. Jadi untuk pembelajaran kakak pakai full Inggris karena memang international class, dan untuk sehari-hari mostly kakak pakai Inggris sebenarnya. Cuma karena kita berada di negara orang, gak ada salahnya kita belajar basic conversation. Jadi saat belanja, kemudian saat naik bis katakanlah, kita pakai basic-basicnya aja. Jadi sekarang kakak udah menguasai bahasa Belandanya? How to say that? Mungkin sedikit, basic-basicnya aja. Selamat pagi, gitu. Ketika di dalam jam kuliah tuh kak di sana, ada kesulitan nggak sih kak? Oke, mungkin satu hal yang berbeda juga ya antara kita dengan mereka. Mereka sistemnya lebih santai. Jadi sambil belajar kita boleh sambil makan, sambil minum, sambil buka laptop juga. Terus bersifat diskusi. Artinya kalau kita memang nggak tahu, langsung nanya. Pun dosennya itu memang make sure kita satu-satu tahu. Jadi ketika ini kan kakak, oh ya kalau boleh tahu di sana tuh berapa lama dulu? Oh ya, oke. Jadi kakak berangkat di sini itu tanggal 29 atau 30 Agustus sampai 1 September, dan balik lagi itu tanggal 2 Februari. Itu kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. Ketika pulang dari sana, kakak disambut di sini oleh mahasiswa Poltek, dosen-dosen. Ya, jadi alhamdulillah begitu pulang kemari, mungkin kawan-kawan juga turut senang ya, karena merasa ada bagian dari diri mereka yang bisa mewakili untuk ke sana, memberikan insight dari kita ke sana, dan kakak ke sini pun memberikan insight dari Belanda ke sini. Jadi memang sangat disambut dan sangat antusias. Ada nggak sih kak harapan buat teman-teman mungkin yang nonton agar bisa termotivasi dari kakak? Oke, jadi teman-teman semuanya, apa yang udah kakak dapatkan saat ini memang bukan pure hasil usaha kakak sendiri. Dari dulu kakak sudah mulai aktif, bisa dibilang cukup aktif untuk mengikuti berbagai kegiatan, dan impactnya ternyata skill sosial kakak itu berkembang dan semakin berkembang saat kuliah. Ternyata setelah kakak telusuri, itulah yang dicari oleh pihak-pihak pemberi beasiswa ini. Karena apa? Mereka ingin kita juga memberikan feedback terhadap apa yang mereka lakukan. Kalau IISMA ini sendiri sebenarnya lebih memperkenalkan budaya dan juga Indonesia seperti itu. Jadi mencari orang yang kurang lebih sosialnya lumayan, mungkin seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, mulai sekarang coba tingkatkan kegiatannya, mengikuti soft skill ini itu, seminar segala macam, itu sangat bagus. Ikut organisasi, ikut perlombaan, karena hasilnya itu memang gak instan ya. Hasilnya itu bakal kita lihat setahun, 2 tahun. Mau tanya tentang kakak dulu di mana sedikit boleh? Boleh. Jadi kakak tuh kan di mana terkenal juga tuh murid berprestasi. Dari prestasi yang kakak raih, pernah nggak sih kak kayak kakak belum beruntung, atau kayak ada dalam diri kakak pengen ngeluh kenapa ya belum beruntung, pernah nggak sih kak? Oke, terima kasih ya pertanyaan Laras. Jadi sebenarnya ketidakberuntungan kakak itu justru ada di akhir segala perjuangan kakak. Jadi selama dari kelas 1 memang udah ikut berkecimpung segala macam, ingin meningkatkan diri, meningkatkan value diri segala macam. Kakak berusaha dapat kuota eligible SNMPTN waktu itu namanya, tapi belum rezeki. Nah jadi waktu itu bukan cuma kakak yang shock, sekolah pun shock kayak gitu, kok bisa nggak lewat SNMPTN. Nah jadi itu kegagalan terbesar kakak mungkin bisa dibilang. Itu kayak gimana ya? Nggak mungkin gitu ya kakak? Nggak mungkin, karena mungkin kan kita lihat juga kan data segala macam, oh nilai kita kayaknya bagus kok menurut kita ya, tapi menurut kita nilai kita bagus, penunjang sertifikatnya ada, segala macam ada, tapi ternyata pas kita pengen ke jurusan tertentu ini belum rezeki. Mungkin itu ya salah satu kegagalan terbesar yang membuat kakak tuh sampai
seminggu itu menghindari orang-orang yang kakak kenal di sekolah. Mungkin kayak masih Daniel, nggak mungkin aku kayak gini, nggak mungkin. Cuma apa yang nggak mungkin, manusia memang bisa berencana. Cuma kan apa yang terjadi itu kan memang urusan Allah Ta'ala. Dia coba ikhlas, di tengah-tengah nangis itu langsung daftar SBMPTN, walaupun akhirnya nggak ambil karena udah duluan keterima. Hal yang buat kakak semangat atau ada dukungan orang tua yang buat kakak pantang menyerah? Ya, baik Laras. Jadi kakak bisa bilang bahwasannya orang tua kakak itu sangat berperan dalam apa yang udah kakak raih saat ini. Dimulai dari TK sampai sekarang kuliah, apapun yang kakak lakukan itu nggak pernah terlepas dari yang namanya doa orang tua. Apapun yang kakak lakukan, kakak selalu bilang, lapor sama orang tua yang gini, atau mama ini. Dan ternyata mungkin benar ya dibilang orang tua kalau memang sudah support anaknya itu insya Allah berhasil, apalagi didoakan seperti itu. Ini ya, hubungan kakak dengan orang tua cukup baik, jadi kakak merasa itu support terbesar bagi kakak sampai saat ini. Berarti peran orang tua itu sangat berpengaruh bagi kakak sekarang. Bagi diri kakak, beasiswa yang kakak dapat sebelumnya ada berpengaruh nggak kak sampai sekarang? Beasiswa ISMA ini iya, ya? ISMA tuh cukup berpengaruh. Kita bisa bilang cukup berpengaruh karena yang pertama kita sudah mendapatkan ilmu dari luar yang bisa kita bilang sangat berbeda, apalagi jurusan yang kakak ambil di sana 180 derajat beda sama yang di sini. Iya, di sini kakak teknik kimia nih guys, sedangkan di sana itu lebih ke pengolahan air, jadi kan beda. Nah, kemudian gimana ya, kakak pun begitu balik ke sini ada yang namanya pressure untuk terus meningkatkan diri. Jadi begitu kita sudah mendapatkan sebuah penghargaan, katakanlah seperti Brit Belanda itu, orang kan tidak tahu bagaimana latar belakang kita dan sebagainya. Orang taunya oh berarti dia hebat, dia segala macam. Nah, jadi hal itu yang buat kakak tetap belajar sampai sekarang, belajar bahasa Inggris, belajar hal lain supaya orang-orang tahu bahwasannya memang berhak sebetulnya kakak mendapatkan kesempatan itu. Kayak seperti itu. Memperdalam lagi apa yang Iya, kakak memperdalam dapat. lagi karena kalau nggak hilang saya. Jadi selama kakak di MAN, jadi kan di MAN tuh ada bermacam-macam ekskul. Apa aja sih kak yang pernah kakak ikutin di MAN? Oke, makasih pertanyaannya. Ini ada keterkaitannya dengan yang tadi kakak bilang, kakak tuh orangnya suka kali coba hal baru. Jadi dulu di MAN itu awal-awal mulanya ada panahan, ikut panahan. Terus ada badminton, ikut badminton. Tapi akhirnya nggak ada yang stay kecuali Olimpiade sama OSIM itu. Olimpiade sama OSIM dan pernah ikut ROHIS juga. Jadi tapi yang betul-betul stay itu OSIM sama Olimpiade tadi. Jadi selama di MAN ikut Olimpiade, terus ikut beberapa lomba lainnya juga. Mungkin kalian tahu ada lomba apa dulu ya? Mas MAN, KSM. Iya, ke KSM, pernah juga ikut lomba yang di Medan, mungkin beberapa kali pernah. Terus ya, itu aja sih. Mau tahu dong keseharian seorang Kak Lia yang punya prestasi, yang terkenal dengan orang yang apa ya, ceria berprestasi banget. Sebenarnya mungkin nggak jauh beda dengan kawan-kawan ya. Pagi kuliah, terus sembari itu ada ikut ekskul, sampai sekarang masih ikut organisasi. Memang dari MAN dulu ya ke bawah, yang namanya udah 3 tahun organisasi itu ke bawah sampai kuliah. Terus sekarang lagi coba tingkatkan skill juga dan coba gabung ke komunitas yang lebih besar. Ada namanya Wacana Indonesia. Kak juga turut gabung di situ karena bentar lagi kan udah tamat dari kuliah. Sedangkan habit untuk terus ada di organisasi itu tetap membara dengan diri kakak. Jadi kakak coba cari wadah baru. Walaupun udah tamat gitu, iya, tapi tetap udah berorganisasi ya. Jadi tetap bisa berkecimpung dan memberikan manfaat ke orang sekitar. Seperti itu sih. Sama aja. Kakak seharian ada sesibuk itu nggak sih kak sampai nggak bisa ketemu orang-orang?
atau emang ada waktu sendiri kayak hari ini aku sibuk nih dari pagi sampai sore, mungkin ada satu hari buat ketemu, kan kakak pasti punya teman buat ketemu sama teman, gimana tuh kak? Iya, jadi kalau dibilang sibuk, sebenarnya jadwal tiap hari itu bisa dibilang cukup padat. Kadang kayak kakak pergi pagi, bisa pulang maghrib, terus malamnya kadang ada kegiatan lagi. Dan kalau untuk ketemu itu memang biasanya kakak menyisihkan waktu, misal minggu ini pengen ketemu sama kawan kakak yang ini, kakak janjian gitu. Karena nggak tahu ya, ada masanya, benar ya, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Jadi kakak terkadang butuh waktu untuk diri kakak sendiri, apakah untuk diri kakak berkembang, dan terkadang kakak juga butuh waktu untuk tetap yang namanya bareng dengan kawan-kawan kakak ini. Jadi dijaga, jangan sampai mereka hilang dan lain sebagainya. Punya porsinya masing-masing ya kak? Punya porsinya masing-masing. Oh ya kak, jadi kalau pergaulan di Belanda tuh biasa kan kalau kita yang berhijab tuh lebih dipandang sebelah mata. Jadi kakak gimana tuh di sana? Oke, thank you Laras. Menarik pertanyaannya. Karena sebelum kakak berangkat juga kakak beranggapan hal-hal seperti itu. Orang Eropa itu takutnya Islamofobia, kita dianggap teroris. Bahkan kakak takut pas sampai ke bandaranya itu disuruh buka hijab. Takut kali. Tapi Karena enggak kan kak? alhamdulillahnya enggak, alhamdulillah teman-teman, ternyata enggak. Dan begitu nyampe kami disambut dengan baik oleh kawan-kawan dari unit itu. Kemudian ibu kosnya juga sambut dengan baik. Dan ternyata di Belanda itu udah ini ya, udah multi ras kita bilang. Di sana bukan cuma asli Belanda, tapi memang udah banyak orang-orang campuran dari lain. Orang Indonesia banyak, orang India, orang Arab. Jadi untuk kita yang berhijab, alhamdulillah aman, sangat-sangat aman, dan kakak nggak merasakan rasis sama sekali. Ya, alhamdulillah. Waktu sholat kan misalnya tuh lagi ada jam kuliah atau kakak minta izin gitu buat sholat, diizin tuh kak sama dosen? Oh iya. Oke. Jadi untuk waktu sholat ini juga culture shock ya, bisa dibilang culture shock, karena pas pertama kakak sampai ke sana maghrib itu 8:30 malam. Pas kakak pulang maghrib itu udah jam 4 sore. Jadi bagaimana kita tuh berkejar-kejaran dengan ritme seperti itu, dan jadwal kuliah yang kadang pagi jam 9 sampai jam 6. Jadi betul yang Laras bilang tadi, kakak sempat beberapa kali itu minta izin sama dosen, izin mau sholat gitu. Dan alhamdulillahnya mereka toleransinya sangat tinggi ya, diizinkan, bahkan dibuatkan sebuah ruangan yang sebelumnya nggak ada untuk kami yang muslimah ini, yang muslim bisa sholat. Jadi pengalaman yang cukup baik dan tidak mendapatkan diskriminasi. Berarti mereka sangat welcome tuh ya kak buat yang muslim, nggak ada perbedaan gitu ya? Ya, alhamdulillahnya seperti itu. Dan ternyata memang ada dosen muslim juga satu orang, jadi merasa lebih hangat gitu. Kalau di perkuliahan satu kelasnya tuh kalau boleh tahu rame nggak kak? Mungkin sekitar berapa orang gitu? Oke, jadi mereka bisa dibilang ada target efektif ya untuk kelasnya itu, jangan terlalu rame. Paling kalau rame kali itu 20 orang. Kelas kakak kebetulan cuma 14 orang, dan itu juga orangnya nggak datang setiap hari. Tapi karena nggak rame itu jadi lebih efektif. Dosen bisa nanya kita satu persatu, kita paham atau enggak. Paling sesekali itu ada kuliah umum semua mahasiswa dikumpulkan dari semua jurusan, baru nanti diterangkan satu orang. Tapi so far satu kelas itu 20 orang, dan itu udah sangat efektif menurut mereka. Dari pandangan kakak nih, pernah di sana dan di sini, kayak cara mengajar dosennya ada nggak sih kak yang sama yang ada di Indonesia? Oke. Kalau dibilang sama, yang sama pakai PowerPoint mungkin ya, pakai PowerPoint mereka menjelaskan presentasi. Yang bedanya adalah kita nggak diwajibkan untuk mencatat, tapi bahan-bahan untuk perkuliahan itu sudah disediakan dari awal semester. Jadi begitu kakak nyampe ke situ, dikasih akun kampusnya, di dalamnya memang udah ada semua materi yang butuh untuk dipelajari. Nah, setiap mau kelas, dosennya itu akan kirim email reminder gitu ya, hari ini kita materinya ini, jangan lupa dibaca. Atau biasanya kita disuruh baca halaman sini sampai sini, baru kemudian setiap orang tuh menjelaskan di depan kelas. Nah, ternyata setelah ada metode seperti itu,
jadi lebih gimana ya, kita jadi lebih paham. Jadi di kelas itu nanti cuma review bagian yang kita nggak bisa dan belajar sedikit hal baru. Berarti kayak kita udah lebih duluan tahu di rumah, jadi ke kuliah tuh buat tahu yang belum kita tahu dan hal yang lebih baru lagi ya. Iya betul. Jadi juga ada yang namanya kelas kursus ya, kelas kursus. Jadi ada satu hari di mana kami dikasih waktu 2 jam untuk bertanya apapun tentang materi yang udah kita pelajari dalam minggu itu. Jadi memang satu dosen itu cuma handle 3 murid aja. Ditanya apa kekurangan kita, apa yang kita nggak paham, ataupun kalau memang ada tugas itu seminggu sekali ditanya tugasnya udah sampai mana, kendalanya apa. Jadi itu yang bikin ikatan emosional dan ikatan apa kita bilang interaksi antara mahasiswa dan dosen itu lebih intens, Lebih dekat gitu ya. Buat pergaulan di sana kak, ada yang buat kakak nggak nyaman atau ya fine aja? Oke, mungkin ini sedikit shock ya, karena kalau di sana kan mereka mayoritas non muslim. Jadi kalau kayak yang gandengan, pelukan, jalan kayak gitu tuh biasa aja. Bahkan di sana juga ada komunitas tertentu yang dilarang di kita, tapi di sana legal, bahkan legal untuk menikah dengan sesama jenis itu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang bikin lumayan shock, tapi membuat kita juga harus punya pertahanan lebih seperti itu. Harus lebih ini ke diri ya, kayak jangan sampai terpengaruh sama hal Ya sampai terpengaruh. Kalau memang lihat ya kamu juga harus menghargai, karena mereka kan juga dilindungi hukum seperti itu, karena Belanda ini negara yang melegalkan hal seperti itu. Gitu. Oh ya, kalau boleh tahu tadi kan kakaknya kan dapat beasiswa ISMA. Jadi dari kampus kakak nih, Politeknik, kakak sendiri atau ada beberapa teman juga yang lewat beasiswa tersebut ya? Alhamdulillah tahun 2023 kemarin itu tahun ada terbanyak awardee yang lulus, ada 6 awardee. Di tahun 2022 yang lulus itu 4 orang. Di ke Belanda 2 orang, 1 orang ke Polandia, terus ke Inggris 1 orang, dan 2-nya lagi ke Malaysia. Kami berenam kemarin. Itu program yang sama, program ISMA. Program ISMA tuh ada per tahun gitu kak, atau berapa tahun sekali gitu? Iya, program ISMA itu di bawah naungan program Kampus Merdeka. Itu di bawah Kemendikbudristek, dia setahun sekali sama kayak program-program lainnya. Jadi adik-adik, teman-teman semuanya, selain ISMA kita bisa juga kok pertukaran ke kampus di dalam negeri. Itu namanya pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM. Ada juga program untuk magang yang namanya MSIB. Ada juga program di mana kita bisa ngajar dan lain sebagainya. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung searching. Semoga programnya masih ada ya 2-3 tahun ke depan. Dia setahun sekali diadakan. Awal mula kakak tahu ada beasiswa tersebut itu dapat kabar dari kawan atau dapat link dari mana gitu kak? Ya, jadi karena memang Politeknik di bawah Kemendikbudristek, diarahkan dari pihak pimpinan terus yang meneruskan ke ketua jurusan, diteruskan ke mahasiswanya. Jadi kita yang prepare sesuai arahan. Seperti itu. Aduh kak, nggak terasa ya waktunya, mungkin udah lama nih kita bicara. Makasih juga buat waktunya, mungkin udah cukup buat di sini. Makasih udah mau datang ke podcast kami. Harapan kakak untuk podcast kami ke depan nih dulu kak. Oke, jadi sebelumnya podcast ini luar biasa ya teman-teman, sebagai alumni yang dulu juga di Infocom, spill sedikit. Semoga kedepannya semakin sukses, dapat mengundang orang-orang yang lebih hebat, dan juga dapat apa ya kita bilang berkembang menjadi lebih baik dan memotivasi mahasiswa, teman-teman, siswa-siswi sekalian. Oke guys, cukup sampai di sini mungkin bincang kita bareng Kak Lia hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.